Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak, Pagi, Bu. apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Lah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Nur Fitri, Hadir, Bu. Siti Aisyah, Hadir, Bu. Ermita Sundari, Belum hadir, Bu. Muhammad Mustafa, Belum juga, Bu. Muhammad Iqbal. Belum juga, Bu. Oke, berarti ada 3 orang yang belum hadir. Sambil menunggu temannya, dimulai dulu belajarnya ya. Ya, Bu. Oke, eh, Ibu akan Ibu akan memasukkan materi kita pada pagi ini. Materi kita pada pagi ini yaitu tentang meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari materi meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu siswa dapat menghayati keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siswa dapat meneladani perilaku dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siswa dapat menyebutkan dalil nakli tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Siswa dapat mendeskripsikan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siswa dapat mampu meneladani perilaku dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siswa dapat bercerita tentang peristiwa yang menunjuk pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siswa dapat mengambil manfaat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kompetensi dasar dari meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Menghayati keteladanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, menjalankan sikap peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, menganalisis kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, menyajikan hasil analisis sifat keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita masuk ke materi tentang meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim ternyata sangat beragam dan sangat bagus diteladani. Kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga perlu diketahui oleh umat Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ulul azmi, yaitu sekelompok nabi yang memiliki ketekunan luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Nabi yang termasuk ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dalam peristiwa pengorbanan putranya
Nabi Ismail alaihissalam sebagai wujud cinta dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur di wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Ia lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat arca untuk disembah. Pada saat itu ada orang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan, bernama Raja Namrud. Raja Namrud adalah penguasa Babel yang bangga dan banyak dari rakyatnya percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan. Raja Namrud pernah bermimpi bahwa ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Dia juga membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Tetapi orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan putra mereka di sebuah gua. Di negeri Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh masyarakat menyembah berhala, menyembah matahari, bulan, dan bintang yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki banyak pertanyaan tentang siapa yang menciptakan dunia ini. Dia termenung dan ingin tahu siapa Tuhan yang harus disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam melawan Raja Namrud. Ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Sebelum itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala di wilayah Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan salah satu berhala terbesar dan dia meletakkan kapak ke berhala. Raja Namrud menyadari bahwa berhala itu telah rusak dan dia kemudian memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta jawaban. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab dengan lantang bahwa berhala terbesar adalah yang menghancurkan semua berhala. Kemudian terjadi perdebatan yang membuat Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditaruh di atas tumpukan kayu dan dibakar dengan api yang besar. Namun, Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar api dan membuat heran seluruh tentara dan Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari api dan tanpa luka sedikit pun. Kemudian mereka berpaling dari berhala dan menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Momen peringatan Idul Adha tidak dapat kita pisahkan dari ritual dan pengorbanan yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Karenanya, mari kita gunakan kesempatan baik ini untuk menadaburinya, melakukan refleksi atasnya, dan meneladaninya. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 120-122, yaitu yang berbunyi, sungguh, Ibrahim adalah seorang imam atau yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik atau yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Allah menegaskan bahwa dalam diri Nabi Ibrahim terdapat teladan. Hanya Nabi Ibrahim yang selalu kita sebut dalam sholat. Selain Nabi Muhammad, doa yang kita baca untuk Nabi Muhammad ketika tasyahud selalu disetarakan dengan doa kita ke Nabi Ibrahim. Doanya yaitu
Ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi selawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Ya Allah, berilah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim disebut sebanyak 69 kali di 24 surat dalam Al-Quran. Nama Nabi Ibrahim juga diabadikan menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat ke-14. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi, Abul Anbiya, karena sebanyak 19 keturunannya menjadi nabi, dari 25 nabi yang disebut dalam Al-Quran. Makna kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kisahnya bisa mengajarkan arti ketabahan, pendirian yang kuat, mengajarkan tentang prinsip hidup dalam ajaran agama. Dari kisahnya pula, setiap manusia harus terus berpikir kritis sebelum bertindak dan selalu mencari kebenaran dari ketidaktahuan. Begitulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil, hingga perjuangannya melawan Raja Namrud. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Dari sini, apakah anak-anak sudah mengerti? Insya Allah sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Kesimpulan dari kita belajar tentang meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu 1. Memiliki semangat yang tinggi untuk mencari kebenaran. 2. Menggunakan rasional dalam mencari kebenaran. 3. Kesabaran dalam menghadapi ujian. 4. Menempat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. 5. Mengabadikan diri dalam jalan kebenaran. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir pula pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir pelajaran kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita mencapai cita-cita kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.